Begitu keluar dia punya ilmu, punya skill, punya keterampilan yang nanti berguna bagi dirinya, masyarakat, bagi keluarganya yang pasti kan. Dengan dia punya keterampilan, pemain dia bisa ngelas. Otomatis kan nanti dengan dia las itu bisa cari hidup. Oh ya, di skill yang di Kita utamakan skill, iya, keterampilannya Pak Kakanwil. Dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini beragam isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan bintang tamu Bapak Hendra Eka Putra ya Pak? Ya. Kakanwil, Kemenkumham Kalimantan Tengah. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir bincang tipis-tipis. Ya, baik. Kita akan mengiris tipis-tipis dulu Pak soal yang menjadi hajat hidup orang banyak, yaitu pembinaan di lapas agar kelak hari mereka menjadi orang yang bermanfaat setelah dapat pembinaan. Langkah apa yang Bapak tempuh dalam pembinaan di lapas? Silakan iris tipis-tipis Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lindun latai, salam sujud karena malempang adil katalino baca rumun keserga basangat kajubatan. Nah, itu filsafat orang Dayak. Jadi betul, saya pasti bahalap. Pasti bahalap, pasti baik. Oke. Nah, itu dia. Ya. Jadi berarti pembinaan lapas juga insya Allah baik. Sangat baik. Iya. Sangat baik, bukan baik aja, sangat baik. Jadi perlu saya sampaikan di lapas dan rutan yang ada di Kalimantan Tengah ini total warga binaan saya adalah 4.703. Wow, mendata nih. Nah, narkotikanya 2.700. Mayoritas ya Pak? Ya, kita hampir 70% itu narkoba. Oh iya, dua generasi. Nah, itu dia, separuh-separuh lah. Dari over kapasitasnya 136%. Oh, nah, iya, ini 136% dari jumlah kapasitasnya. Tipis dulu Pak. Ya, jadi petugas lapas ya yang ada di kantor wilayah ini jumlah pegawai Sekaltek itu 1.175 orang. Ya. Ada lagi dibagi-bagi lagi, ada di imigrasi, ada administrasi ya, dan sekitar 1.000 tuh pegawai lapas dan rutan se-Kalimantan Tengah. Nah, itu dalam berbagai kegiatan mereka kan terbagi-bagi dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Ada pembinaan mental kepribadian, ada pembinaan kerohaniannya, ada pembinaan handicraft, keterampilan kerja. Jadi masing-masing warga binaan itu memiliki bidang-bidang yang harus mereka taati. Karena dalam pembinaan narapidana itu terbagi beberapa step. Ya. Ketika dia masuk dalam lembaga pemasyarakatan, dia masuk ada admisi orientasi namanya. Nanti 1/3, setengah, 2/3 untuk bebas bersyarat. Nah, itu tahapan pembinaan yang harus dilakukan. Dan pembinaan yang mereka lakukan di dalam lapas itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ada kegiatannya. Jadi mereka aktif ya, ada. Jadi ada kejar paket A, kejar paket B bagi mereka yang belum lulus SD, SMP, SMA di situ. Ada belajar Alkitab di sana, ada gereja-gereja yang menaungi di sana. Ada belajar baca tulis Al-Quran. Nah, situ. Jangan salah juga di lapas dan rutan itu ada juga yang sekolah tinggi, mereka ada yang sampai sarjana lulus di Tangerang itu. Ketika saya jadi Kapus Diklat dulu kami ada kerjasama dengan universitas di Tangerang. Dari lapas dia ikut kuliah? Ikut kuliah. Kuliah. Ini mereka belum sampai informasi ke publik begini, kurang viral itu. Karena kami di sini ada juga LP Anak kan, lembaga pemasyarakatan anak itu juga mereka juga ada sekolah di sana, ada kepramukaan juga di situ. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak terekspos ke masyarakat. Memang kita perlu pembinaan ini perlu kita sosialisasikan juga. Bagaimana kita membina warga binaan pemasyarakatan itu agar mereka ketika di dalam nanti begitu keluar dia punya ilmu, punya skill, punya keterampilan yang nanti berguna bagi dirinya, masyarakat, bagi keluarganya yang pasti kan. Dengan dia punya keterampilan, pemain dia bisa ngelas. Otomatis kan nanti dengan dia las itu bisa cari hidup. Oh ya, di skill yang kita utamakan skill, keterampilannya Pak Kakanwil. Iya, betul. Makanya kita seluruh pegawai itu mereka ada sekolah MOC namanya. Jadi mereka dalam 1 tahun itu kita didik seluruh pegawai itu untuk
tetap belajar. 20 JT pelajaran, jam pelajaran. Jadi mereka semua pegawai saya itu ada sekolahnya dengan BPSDM. Disesuaikan dengan usia lah ya. Betul, betul. Jadi sesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu baru lah. Kita juga kan nggak mau tertinggal. Ya, update Data terus. Jenis-jenis pekerjaan yang menonjol apa aja yang didistribusikan ke mereka, Pak? Semua kegiatan ya, contohnya mereka bisa ngelas. Contoh dulu, ngelas. Ngelas, handicraft. Di sini ada batang garing namanya. Di apa ya? Ada ciri khasnya dari orang untuk oleh-oleh gitu. Oleh-oleh cindera mata. Cindera batang mata. Garing. Ya. Nah, batang garing. Nah, selain itu juga mereka bikin kapal dari karet itu. Iya. Nah, itu kan tidak semua ada. Seluruh Indonesia mungkin hanya di sini tuh yang bisa bikin itu. Karena mereka cetak betul-betul dari karet. Nah, jarang yang buat seperti itu. Coba diceritakan dulu Pak, before dan after dulu Pak, si lapas ini dulu, apa namanya si personil ini. Jadi gini, di lapas dan rutan itu kan dimanapun seluruh Indonesia sama. Nah, tinggal cara mengemas masing-masing supaya kalapas tumbuh dan semangatnya lagi, kepercayaan dirinya. Betul sekali, makanya kami kan ada WBK WBM. Nah, itulah memacu semangat dengan dia WBK, otomatis nanti dapat tambahan uang remunerasinya tambah, dapat insentif yang lebih tinggi lagi dia. Oh, jadi kalau attitude juga ada. Ya, jadi begitu mereka WBK, otomatis kan dapat tambah gaji lah yang pasti kan. Iya. Dan rata-rata bisa 800 sampai 1 juta dapat tambahannya. Otomatis kan mereka ada standar-standar kinerja apa yang harus dia penuhi. Sukses story-nya gimana Pak? Yang tadi yang bekas binaan lapas, setelah ke masyarakat, Bapak masih teman-teman suka pantau nggak gimana? Oh ada, jadi kami ada bagian Bapas namanya, Balai Pemasyarakatan itu. Balai Pemasyarakatan itu suatu organisasi di bidang pemasyarakatan yang dia kerjanya memantau hasil yang dari lapas yang sudah bebas. Oh iya. Dipantau juga ya Pak? Dipantau, jadi dilihat apakah kan mereka bebas bersyarat tuh, otomatis kan masih kita dalam pantauan kita. Kalau nakal kan bisa masuk lagi kan ya. Jadi wajib lapor mereka. Otomatis mau tak mau dia akan terpantau, dia akan lapor setiap bulan. Nah, itu yang kita lihat. Sampai saat ini mana baik-baik saja atau alhamdulillah nggak ada yang ini lagi ya? Sampai sekarang alhamdulillah tingkat residipis kurang di sini sudah. Bagus, itu karena kita kan ada program dari Bapak Menteri Hukum dan HAM yang asimilasi di rumah itu. Jadi mereka kena agak zaman Covid itu kan, biar tidak menumpuk di dalam, diasimilasikan di rumah. Ya, karena keberhasilan itu bukan jumlah tahanan, tetapi bagaimana hasil pembinaan yang didapat. Itu alat ukurnya. Itu alat ukur kita. Ada nggak sinergi dengan perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu untuk menyerap mereka? Ada. Jadi kita bekerja sama dengan pihak ketiga, salah satu perusahaan-perusahaan. Jadi mereka yang sudah lulus, yang keluar dari lapas tadi, ada yang dikerjakan di tempat cucian mobil, ada perusahaan yang nampung di situ. Nah, ada kerja di sawit, mereka yang bidang petani bekerja di sana. Ya kan Bapak juga terutama tadi kan mayoritas narkoba. Iya. Dalam upaya Bapak juga kan sebagai anak bangsa juga ikut mencegah, ya, tidak hanya harus ada juga, jangan harus gimana? Kita bekerjasama dengan BNN, yang pasti kan dengan BNN dan Polda kan ada. Jadi ada program juga di BNN itu mereka untuk merevisi warga binaan pemasyarakatan yang tadinya kecanduan itu, mereka ada diberi semacam edukasi dari BNN untuk diberi tempat untuk kesehatannya di rumah sakit biasanya. Mereka kerjasamanya seperti itu. Saya mau ngiris tipis-tipis di divisi pemasyarakatan dulu ya Pak. Boleh. Kakak Wil sebelum nanti ke divisi-divisi yang lain, imigrasi dan lain-lain. Tapi kita mesti pemasyarakatan, karena tantangan terberat saya lihat di mengubah tadinya orang yang lesu loyo menjadi orang yang bergairah dan bisa menjadi spirit yang baik. Divisi apa aja program khusus Bapak di divisi pemasyarakatan? Ya pasti kan kita itu tadi saya sampaikan. Iya, maksudnya yang secara secara apa lagi? Program mental kepribadiannya kita kenalkan ke masyarakat dengan 2/3 masa pidana bebas bersyarat. Perwujudannya apa yang dilakukan? Yang pasti mereka kan ada kerjasama dengan gereja. Motivator didatangkan dari luar? Dari berbagai macam. Dari gereja-gereja ada pendeta Gilbert yang pernah kita datangkan, ada ustadz-ustadz yang dari luar juga yang untuk memotivasi mereka agar mereka bisa menjadi semangat. Kenapa? Karena ketika mereka masuk di dalam lapas itu mereka sudah habis.
Pola pikirnya ya sudah sampai di sini saya. Padahal dia harus kita didik, kita bimbing agar dia lebih maju lagi ke depan gitu. Aksi nyata interaksi di dalam gimana Pak supaya mereka lebih Yang pasti kita kalau interaksi di dalam kan personal approach, pendekatan. Kita dengan kapasitas 900 harusnya Yang cuma overkapasitas 200. tadi, ya. Itu 900 bagaimana kita mendekati agar kita mengayomi dia, mencari apa sih masalah-masalahnya di luar mungkin dengan keluarganya Pak. Nah, itulah kita galang, kita ajak personal approach, kita ajak kebersamaan. Yaitu tadi dengan di gereja, dengan di masjid, dengan main musik. Jadi otomatis kan kegalauan dia, kekurangan umpamanya dia nggak dikunjungi akan berkurang dengan adanya pendekatan itu. bagaimana Pak Hendra menjawab stigma penjara itu buruk penanganannya, penyiksaan atau segala macam? Itu mungkin dulu kali ya. Oh. Kalau sekarang kan sudah memasyarakatkan. Dulu kalau penjara zaman Belanda lah mungkin seperti itu Iya, kan iya. ada lagunya Ya, dulu. iya, makanya. Hidup gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan udah enggak. Jack Merpaung apa? Di kamar 10 tahun. Kita pernah dengar lagu Jack Iya, Merpaung pernah kan? dengar gitu, iya. Ah. Ya itu tadi kalau Kus Plus kan hidup di bui bagaikan apa Ya, itu kan? ini Nah, itu makanan makanya ini- makan nasi jagung kata itu zaman dahulu Ini Pak. jiwa seni ini biasanya orang yang memiliki jiwa seni itu manajerialnya itu keren biasanya kalau seni. Ya, Jadi kita nggak kan- kering ya. Iya, jadi kita harus banyak intrik-intrik ya ke warga binaan itu bagaimana baik itu dengan seni yang ustadz ya dengan ustadz lah dengan yang ke Kristen bisa dia baca Alkitab kan gitu. Karena itu yang kita butuhkan mereka itu kan pasti pendekatan. Kalau orang Jawa bilang diwongke, dia merasa oh saya ini ada yang datang, ada yang ngurus, ada ini. Jadi minimal mentalnya akan lebih baik. Ada juga nih Pak Hendra. Ini narkoba ini katanya kenapa ada namanya lagi rame restoratif justice. Itu antara lain karena di dalam dia bukannya tambah baik, itu tambah rusak. Itu juga Bapak harus iris tipis-tipis dulu. Katanya masuk pemakai keluar bisa jadi bandar. Itu gimana? Ya tuh, itu Pak tadi Hendra? di dalam lapas itu kan banyak orang. Tapi ya. mungkin ada 1-2 yang begitu itu yang Ada. terekspos. Itu kita juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa kejadian ya. Ya, saya pernah jadi kalapas di Cipinang isi 4.800. Kita cuma menjaga 50 orang. Bagaimana kita menjaga orang-orang yang segitu banyak bersaling berinteraksi kan? Ya bisa jadi kalau dianggap mereka di dalam penjara itu sekolah ilmu kejahatan tinggi ya bisa jadi juga. Kenapa? Karena saking banyaknya orang ada kebutuhan juga yang di dalam yang harus dipenuhi kan. Bisa saja. Jadi saya juga tidak membenarkan itu juga mentidakkan itu. Ya, mungkin ada juga mungkin Pak dari 10 ada 1 yang begitu yang terekspos, yang 1 ini yang 9 yang ini juga Itu dia. bisa juga hilang dari pemerintahan, bisa jadi kan? Itu kan baik dan buruk itu kan pasti seperti itu. Ketika baiknya 90, 1 kena ya sudah merusak Tapi semua. memang kan? ada itu kan Pak? Ada. Pemikiran Ada. di tengah masyarakat Ada. masuk ke dalam bukannya tambah baik. Ya, itu tadi Masuk pemakai pulang jadi bandar katanya. ya itu tadi kena interaksi dia di dalam kan, berteman kan. Nah, kadang-kadang di dalam tadinya dia curi ayam, besok diajarin sama di dalam. Ada yang di situ kan lengkap. Ada yang rampok, ada apa diajarin bisa aja kan. Transfer ilmu ya. Nah, gimana kau cari buka itu? Oh gitu, gini kau ajarin caranya. Belajar kan dia di dalam bikin. Gimana buka kunci? Nah, ini contohnya saya kau ajarin, nah kan dapat ilmu itu. Kalau gitu saya mau iris tipis-tipis terakhir ini. Bagaimana Bapak di internal agar jadi tidak gampang masuk penyelundupan barang-barang tertentu Nah, kan itu. palang pintu kan di internal Bapak sekarang Ya. di eksternal Bapak saya lihat udah keren lah. Buktinya sudah banyak. Berapa Pak jumlah lapas yang sudah bekerja dengan baik di hasil binaan kan udah Sudah. ada Jadi kami datanya. ada 17 lapas ke Kalimantan Tengah. Bukan yang sudah keluar bekerja dengan baik, datanya ada Bapak yang Ada, ya itu dari itu sekitar 400-an udah bekerja dengan baik bekerja dia dengan ya. baik, yang udah bekerja dengan pihak ketiga ya. Oke, udah lumayan lah itu Pak. Iya. Bukan berarti bisa menularkan. Iya. Satu itu aja udah berhasil daripada konsep yang elok tapi nggak ada perwujudan. Satu aja kebaikan yang berhasil itu udah bisa menjadi Betul amal sekali, jariah buat ya, itu. Bapak. Iya, betul Sekarang semuanya. pembinaan internal dulu dong, iris tipis-tipis Jadi dulu. gini, kalau pembinaan di kami kan ada berbagai macam ilmu ya. Kami ada sekolah Poltekip namanya, ada Poltekip Migrasi, kan masing-masing kan ada diklat-diklatnya. Nah setiap pegawai saya juga, kalau yang dia sudah eselon 4 berarti kan ada PIM, PIM 4, PIM 3, PIM 2, PIM 1. Jadi ada tahap-tahapannya mereka sekolah. Nah, Pembinaan supaya dia enggak itu, Pak, supaya enggak menyimpang itu. ya itu Pengawasan tadi, internal. setiap bulan kita kan ada, sekarang lagi ada program kami itu setiap bulan 1 juz mereka baca Al-Quran. Keren. Kalau yang Kristen mereka juga ada kebaktian di sini. Nanti kita lagi siapkan kan nanti di aula kita ada
Kemarin juga kita ada Natal bersama di sini. Nanti kami tanggal 23 ada Natal bersama dengan Menteri Hukum dan HAM. Jadi insan pegawai Kemenkumham ini terus baik spiritual, Iya, rohani kinerja, dan semua harus diasah. Jadi kan dia tidak bisa bekerja sendiri. Semua ilmu pengetahuannya, nuraninya juga harus dimulai dari diri sendiri dulu. Iya, betul. Ya itu tadi kembali ke hati nurani. Jadi berdamailah dengan hati kan gitu. Oke. Soal ini dulu Pak sedikit Pak. Oke, pemasyarakatan saya lihat udah Bapak iris tipis-tipis. Sekarang iris tipis-tipis sedikit aja soal imigrasi. Ini juga tentang orang asing, paspor, apa sih mau coba gimana di? Jadi ya itu tadi kami ada 2 kantor imigrasi di sini, Palangkaraya dan Sampit. Nah, kita kebanyakan di sini hanya paspor untuk umroh, kebanyakan di sini. Oh, iya. Karena religiusnya di sini ya, mereka umroh. Jadi kegiatan imigrasi itu selain pengawasan orang asing juga kita ya lebih kebanyakan pembuatan paspor umroh. Soal serapan anggaran Bapak di 2022 itu kan menjadi alat kinerja saya sebagai jurnalis, itu dari serapan anggaran. Gimana serapan anggaran Bapak di 2022? Ya, hingga sekarang udah 2003. Nah, alhamdulillah serapan anggaran kami 98,40%. Jadi sangat tinggi lah. Kami dapat ranking 2 se-Kalimantan Tengah, ranking 3 se-Indonesia, kelas C. Berarti tipe C ya? Tipe C ini. Oh, keren. Demikian bincang tipis-tipis dengan Kakanwil Kemenkumham Kalteng Bapak Hendra. Selamat bertemu kembali.